Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah pagi hari ini kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Reni Setia kali ini akan menemani Anda di edisi hari Rabu 15 Maret 2023. Di jam 9 sampai jam 10 keluarga Fast kita akan ada dialog kesehatan bersama dengan Balkesmas Magelang. Dan di studio sudah hadir narasumber kami, Dr. Prima Karitasari, spesialis paru MKes gitu ya. Selamat pagi, disapa dulu. Assalamualaikum Dr. Prima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Reni gimana? Sehat? Ya, agak-agak bindeng dikit gini ya. Pas banget ketemu sama dokter habis ini konsultasi. Oke deh, ya dokter, karena dokter Prima identik dengan kesehatan paru gitu ya. Apalagi bulan Maret ini kita mendekati peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Betul Mbak, tanggal 24 Maret. Oke, kita ini sebagai pengetahuan juga buat keluarga Fast ya, Hari Tuberkulosis Sedunia ini diperingati tanggal 24 Maret. Dan ini adalah sebagai momentum juga ya untuk kita semua ya keluarga Fast untuk membangun kesadaran ya dokter terkait dengan kesehatan paru. Nah dokter, kalau misalnya kita lihat dari WHO sendiri, penyakit TBC itu seperti apa sih dokter? Terima kasih. Jadi penyakit TB itu sebetulnya dapat dicegah, dan kalaupun kena TB dapat diobati. Dan kita tuh punya target pada 2030 kita bebas TB. Artinya bebas itu bukan berarti tidak ada, ya memang harapannya ya tidak ada penderita TBC sama sekali, tetapi nanti akan kecil sekali jumlah yang terkena TB. Harapannya seperti itu ya. Makanya sekarang kita sedang mencari berusaha meningkatkan deteksi pasien yang kena TB, baik dari kalau sudah ketemu pasien kita kemudian kontak tracing. Jadi keluarga yang berkontak atau orang yang berkontak dengan pasien tersebut kita screening apakah terkena TB juga atau tidak gitu. Oke, baik. Dan kalau kita lihat negara kita apakah memang masuk di yang memang harus hati-hati begitu dokter? Oh iya, Indonesia itu kalau ranking TB itu, kalau ranking kan kadang-kadang 1, senangnya lagi 2 ya. Tapi kalau kaitannya sama penyakit, iya, jadi rankingnya yang teratas, termasuk yang teratas. Jadi memang PR-nya masih banyak, tapi tentu dengan kerjasama dengan banyak pihak, tentu dengan dukungan pemerintah, harapannya nanti eliminasi TB akan berjalan sesuai dengan target. Oke, baik. Dan ini juga lagi-lagi peran pemerintah, peran masyarakat juga. Betul. Untuk bisa bergandeng tangan, menyadari bahwa kesehatan ini sebenarnya bisa dicegah. Tadi dokter bilang bisa. Kalau udah kena bisa diobati. Bisa diobati. Iya kan, memutus mata rantai. Ini balik lagi kayak waktu kita ngomongin COVID-19 juga ya dokter ya. Iya. Karena memang segala sesuatu itu bisa dicegah, nantinya bisa diobati dan diputus mata rantainya. Nah kalau warga Fast, untuk Anda yang ingin bergabung bertanya langsung dengan dokter Prima terkait dengan TB, gimana cara mencegahnya? Tadi kan bilang ada caranya sebenarnya. Berarti kita harus mempelajari itu ya dokter. Betul sekali Mbak Reni. Oke, kalau kita mau bahas masalah tadi TB berkaitan dengan kesehatan paru juga, Reni singgung COVID-19 juga nih dokter. Iya. Hampir-hampir mirip karena kemarin mungkin indikasinya batuk ya. Iya. Untuk COVID-19 sendiri di Indonesia seperti apa dokter? Jadi intinya kan COVID sama TB itu punya kesamaan, dia bisa menular melalui percikan dahak. Iya. Ya bukan cuma ludah tapi dahak dari dalam paru kita ini. Kalau TB pun sama. Mereka percikan dahak yang mengandung. Kalau TB itu kan bakteri. Kalau COVID itu ya penyebabnya virus. Nah itu masuk ke dalam saluran napas kemudian berkembang. Kalau COVID itu dia bisa menjadi penyakit sistemik, dia bisa mengalami banyak organ. Kalau TB dia bisa nyebar ke kelenjar getah bening, bisa ke otak, bisa ke selaput perut, bisa ke jantung. Jadi ke banyak organ juga. Tapi kalau COVID kan mungkin munculnya dengan demam. Kalau TB itu dengan TB apalagi yang sudah menyebar, memang mungkin awal-awal ada yang batuk, tapi kemudian kalau sudah batuknya hilang kok muncul benjolan kayak di leher atau di ketiak, begitu itu salah satu
benjolan yang mungkin karena TB juga Mbak Reni. Jadi ada kelanjutannya begitu ya dokter ya, dia bisa menyebar ke organ lain. Nah ini harus kita waspadai ya keluarga FAS, karena lagi-lagi nanti bisa menyebar, bisa menular, dan ini kalau anak-anak pun bisa terkena TB. Bisa, anak-anak dari anak kecil, bayi balita hingga anak-anak yang sudah remaja pun bisa. Oke, baik. Jadi tugas kita bersama nih keluarga FAS menyadarkan betapa pentingnya menjaga kesehatan, membangun kesadaran umum tentang wabah TBC ini ya. Kita break dulu sebentar, Dokter Prima kasih waktu juga untuk informasi yang mau lewat. Untuk Anda keluarga FAS, silakan Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. 90.1 FAS FM Magelang. .1 FAS FM untuk Anda keluarga FAS masih dalam dialog kesehatan bersama dengan Balkesmas Magelang. Di studio sudah hadir Dr. Prima Karitasari, spesialis paru MKes. Untuk Anda yang akan membahas berkaitan dengan cegah TBC dengan Germas. Ingat dong ya, gerakan masyarakat hidup sehat ini PR kita. Kayaknya kunci dari segala macam pencegahan penyakit di Germas ya dokter. Iya, memang banyak yang berkaitan dengan Germas ya. Jadi memang untuk memutus, betul kata Mbak Reni tadi, kalau kita sudah menemukan pasien TB, gimana caranya biar kita tuh putus rantainya gitu. Apalagi kan TB juga bukan hanya TB yang sensitif obat, ada juga TB yang resisten obat, jadi kebal. Jadi kebal pengobatan TB yang pengobatan TB yang standar. Jadi beliau ini yang merupakan pasien resisten obat ini membutuhkan pengobatan TB dengan regimen tertentu gitu, dan tentunya memang kalau dulu memang panjang banget, sampai waktu berobatnya panjang. Kalau sekarang mungkin bisa singkat, tapi hanya pada beberapa pasien tertentu. Jadi kalau bisa memang kalau sudah ada pasien TB itu segera, bila terdeteksi, orang-orang sekitarnya harus segera diperiksakan, ya istri, ya anak, kalau misalnya belum menikah orang tua, begitu, dan yang siapapun yang tinggal bareng satu rumah dan berkontak dengan beliau. Oke, baik. Dan ini kalau dilihat memang kenapa harus diputus mata rantai, berarti penyakit ini berbahaya sekali ya dokter? Memang berbahaya Mbak, tapi memang ada obatnya. Jadi kalaupun sudah terdeteksi, ada regimen, tentu regimen ini harus di bawah pengawasan dokter, karena kan ada sistem namanya DOTS, directly observe treatment short course. Jadi di situ tuh ada beberapa poin, jadi ketersediaan obat, kemudian komitmen pemerintah dan banyak poin yang lainnya, sehingga supaya, karena memang nggak bisa gerak sendiri kalau dengan pasien TB ini, kita butuh bantuan, dukungan dari pemerintah, juga dari support dari pasien dan keluarganya. Gitu. Bener banget, karena kan yang menjalani ini yang juga menjadi kunci ya. Oke, baik. Dan ini tadi kan saya tarik dari informasi yang dikasih sama Dokter Prima bahwa Indonesia ternyata masuk di posisi yang bisa dibilang ini warning ya, posisi 3 besar lah, 3 besar untuk penderita TB. Kenapa Indonesia bisa banyak kasus TB sih dokter? Mungkin bisa di-sharing. Mungkin karena kalau kita lihat kan ada India juga yang lebih tinggi daripada kita kan, mungkin kesamaannya karena memang kita ada kesadaran yang belum bisa dibangun secara merata ke seluruh masyarakat. Bisa jadi karena banyak hal, selain karena sosial ekonominya juga mempengaruhi begitu. Jadi tapi memang itu ya bisa, saya optimis bisa kita hadapi. Jadi karena memang kalau sudah terdeteksi ada panduannya, dan kemudian kita mesti sebarluaskan kepada masyarakat bahwa agar terbangun pemahaman. Ya betul Mbak Reni, bahwa kalau memang ada seseorang dengan keluhan batuk lama atau ada keluhan benjolan di tubuhnya itu, sekitarnya juga mesti aware, waspada juga. Jadi nanti bisa disampaikan, kok saya dengar di radio kemarin kalau batuk lama itu perlu diperiksakan. Ayo kita, itu TB atau bukan TB, tetap harus diperiksakan, siapa tahu ada hal yang lainnya gitu. Dan kan kekhawatirannya kan kalau tahu malahan
jadi takut. Sebetulnya kan tidak begitu ya Mbak Reni ya. Kalau tahu dan ada, kalau misalnya itu pun TB dan kita ketahui dan ada obatnya, selesaikan pengobatan, sembuh. Oke, baik. Bukan batuk yang seperti Reni tadi ya dokter. Oke Mbak, batuknya panjang, nanti kita bahas kriterianya. Iya, oke deh, sekalian aja ini dokter ya. Karena langsung tiba-tiba aduh ada yang batuk gitu langsung takut. Iya nih. Nah, jadi kalau kriteria pasien TB itu ada 2 gejala. Gejala respiratorik dan sistemik. Gejala respiratorik itu terkait dengan saluran napas. Kalau gejala sistemik itu terkait dengan hal lain, terkait dengan tubuh kita. Respiratorik itu ada batuk yang paling tidak minimal 2 minggu. Bisa berdahak, bisa nggak berdahak. Kemudian ada rasa sesak napas, rasa berat pada dada. Kemudian kalau gejala sistemiknya itu berat badannya turun, kemudian nggak nafsu makan, otomatis karena kita nggak nafsu makan, berat badannya turun, kemudian lemas, suka berkeringat dingin di malam hari. Keringatnya tuh yang jagung-jagung gitu loh, seukuran jagung, bukan keluarnya jagung ya Mbak, ya itu namanya sulapan. Tapi dingin pun, orang lain dingin, beliau ini bajunya basah karena berkeringat yang besar-besar berkeringatnya. Kadang juga nggak selalu ada keluar keringat malam, tapi kok sering lemes ya, makin lama ini bobotnya makin turun, makanya makin males gitu. Lalu kemudian ada juga yang punya penyakit tertentu yang bisa mempengaruhi, misal penyakit gula atau diabetes mellitus. Jadi pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu kayak punya penyakit gula, punya penyakit kanker, penyakit keganasan, kemudian diberi pengobatan kortikosteroid jangka panjang, yang belakangnya pengobatannya son-son itu ya, itu kekebalan tubuhnya akan turun. Sehingga karena kekebalan tubuh turun itu, kalau pas ada berkontak dengan orang TB, maka kemungkinan untuk menjadi TB-nya lebih besar. Begitu. Jadi apalagi kalau pada yang pasien yang sepuh-sepuh geriatri itu kadang gejalanya itu nggak khas TB-nya. Kadang hanya batuk sebentar, ada juga yang diare. Setelah kita di rongsen, diperiksa dahaknya, kok ternyata positif TB-nya, ya sudah kita obati sampai selesai pengobatan, begitu. Oke, baik. Jadi memang ini gejala khasnya itu berbeda-beda tergantung pada kondisi pasien. Yang jelas ada 2 yang utama, yaitu gejala respiratorik dan sistemik. Itu ada. Nggak harus semuanya ada. Oke, baik. Jadi ternyata itu bukan hanya yang berdahak saja, tapi ada batuk kering yang itu bisa sampai 2 minggu, tidak minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu. Nanti kita tunggu batuknya Mbak ini berapa lama? Ya Allah. Jangan ya Mbak. Sehat-sehat. Semoga segera sehat. Ini karena es lagi yang disalahin. Balik lagi ke germas itu ya dokter. Karena kalau misalnya terkait dengan apa yang kita lakukan, kebiasaan. Kayak tadi dokter bilang Indonesia, India, mungkin kesadaran terkait dengan kebersihan, ekonomi, ventilasi ruangan ini juga sangat mempengaruhi. Berarti tingkat kelembapan negara kita ini juga bisa mempengaruhi. Bisa juga sih Mbak. Pada intinya kan kalau dia kan mati dengan panas gitu kan. Jadi kalau pada pasien TB itu memang kita sarankan berdahak itu kalau bisa tidak di dalam rumah, yang jadi kalaupun terpaksanya nggak bisa keluar rumah, itu setelah berdahak misal ada kamar mandi, itu disiram dengan cairan pembersih lantai, mereknya kita nggak usah sebut ya, kemudian diguyur, gitu agar kumannya mati. Atau paling baik sebenarnya di luar Mbak, paling ideal gitu. Apalagi pada baru mulai pengobatan itu kan, apalagi yang dahaknya positif itu kan dia potensi untuk menularkan ke orang lain itu cukup besar. Karena awal-awal pengobatan di situ ya keluar. Iya, dahaknya belum negatif, baru mulai 2 hari gitu misalnya. Jadi memang ini meminimalisir terkait dengan kelembapan yang parah begitu ya, karena kondisi kelembapan. Karena kandungan bakteri dalam dahaknya pun masih tinggi. Oke. Ini juga jadi PR buat kita bersama ketika di rumah melihat selain kebersihan, tingkat cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah ini juga sangat mempengaruhi ya dokter ya. Betul. Baik, kita lihat lagi germas itu apa gitu ya. Anda mungkin bisa googling ya, Keluarga FAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat masa COVID kemarin Anda bisa jalankan, tentu sekarang bisa diteruskan ya dokter ya. Iya betul. Karena kan kebiasaan baru ini ya memang proses yang harus kita jalankan, kita terapkan setiap hari untuk mendapatkan Indonesia sehat tadi. Betul, Mbak Reni. Karena kan PR-nya bukan cuma TB sama COVID ya dokter. Oh, masih banyak yang lain. Selain penyakit di paru kan juga tentu ada penyakit di bagian lain juga, di organ gitu, yang itu
berpengaruh. Mbak Rini, saya mau tambahkan 7 langkah germas ya Mbak Rini ya. Jadi ada 7 langkah germas, yaitu melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur, lalu tidak merokok. Sementara itu yang lain adalah tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan cek kesehatan berkala, serta menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan jamban. Nah ini menjaga kesehatan lingkungan dan menggunakan jamban. Jadi nggak boleh sembarangan. Kesehatan lingkungan ini sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan diri kita dan juga keluarga. Betul, apalagi tadi Dokter Prima di awal menyebutkan bahwa TB ini bukan untuk orang dewasa aja, bahkan kepada anak-anak, bayi, kemudian geriatri, lansia juga. Semua usia bisa terkena TB. Tapi TB ini bisa diturunkan bukan dok? Enggak tapi ditularkan ya dok? Iya, dia nggak menurun kayak misalnya penyakit-penyakit yang terkait dengan alergi, tapi dia ditularkan. Iya. Jadi mungkin kalau ada orang tua begitu yang terkena TB positif gitu, ada bayi di dalam rumah, itu pasti karena tertular tadi ya dokter. Kemungkinan besar dari situ. Oke. Ya, keluarga FAS, Anda bisa bertanya langsung sekaligus dengan Dokter Prima di sini lewat 081578709640. Dokter, ada pertanyaan nih, apakah TBC yang telah dinyatakan sembuh masih bisa menular? Ya. Terima kasih. Jadi kepada Bapak Ibu yang tadi bertanya, keluarga FAS, kalau TB-nya sudah selesai pengobatan dan dinyatakan sembuh, kemungkinan menularkan itu tidak, tapi kemungkinan terkena lagi masih ada bila berjumpa lagi dengan orang lain lagi yang kena TB dan belum diobati. Maka itu kita lakukan 7 langkah germas tadi, dan tentu kita kalau asupan makan, gizi itu kita perhatikan. Sama ya di rumah itu Mbak Reni, jadi usahakan sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah, ventilasinya bagus, kita bisa buka jendela, tidak berdahak sembarang tempat. Itu kan penting Mbak Reni. Jadi kan supaya ya itu tadi memutus mata rantai penularan TB. Kenapa harus dieliminasi ini tadi dokter? Iya, karena kan kita tinggal di tempat yang belum sepenuhnya ideal ya. Walaupun kita kalau baca yang di textbook itu idealnya ya ABC sampai E misalnya, bisa lebih lagi. Tapi pada kenyataan di lapangan kan nggak seperti textbook. Itu oke, baik. Jadi kesadaran di masyarakat itu sangat penting. Balik lagi ke situ ya. Kalau tadi masih bisa tertular ketika ketemu. Nah, untuk pengobatan yang tadi di awal dokter bilang memang lumayan panjang untuk pasien TB ini, kadang ada rasa jenuh dokter dari pasien. Ini dulu pernah kita angkat juga materi Balkesmas. Apa memang harus diulang lagi ketika berhenti obatnya dokter? Oh, nanti ada kriterianya sendiri. Kalau memang ada pasien terdiagnosis TB, kemudian pasien menjalani pengobatan tapi berhenti, nanti kita punya panduan berhentinya berapa lama dan apa yang harus kita lakukan, apakah kita perlu memeriksa lagi dari awal dan apa regimennya, nanti harus periksa lagi Mbak, karena takutnya kalau berhenti di tengah pengobatan akan menjadi kebal obat, tadi saya bilang resisten, jadi nanti regimennya itu beda dan nggak bisa. Kalau TB yang biasa itu kan kita bisa ambil obat di puskes yang standar obat itu insya Allah bisa menyembuhkan. Tapi kalau sudah kebal obat itu kan kita nggak bisa ke puskes yang terdekat dengan rumah kita, harus ke rumah sakit yang lebih tinggi, rumah sakit tipe lebih tinggi. Oke, baik. Kalau misalnya untuk warga Magelang sendiri ada terindikasi terkena TB, bisa diperiksakan di Balkesmas? Oh, bisa diperiksakan di Balkesmas, atau kalau emang yang terdekat puskesmas dulu. Nanti kemudian bila mana dirasakan perlu dirujuk ke bagian paru, bisa ke Balkesmas. Oke, baik. Jadi untuk Anda keluarga FAS, kalau misalnya Anda merasakan sesuatu hal yang tadi seperti gejala respiratorik tadi yang disebut sama Dokter Prima, batuk kurang lebih minimal 2 minggu ya, entah itu berdahak atau kering ya dokter, ini memang segera langsung ke vaskes terdekat. Iya, betul. Kalau misalnya nanti ada rujukan, Balkesmas siap menerima ya dokter ya. Oke, baik. Terima kasih. Anda keluarga FAS masih ditunggu kebersamaannya lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Yang lagi live Instagram boleh juga DM Instagramnya FAS FM biar gampang. Sekarang tuh lewat sosial media bisa nih dokter. Dan kalau kita ngomongin sosial media juga, dari Balkesmas ini punya banyak cara untuk mengedukasi dong dokter. Lewat selain dari media, apalagi nih yang dilakukan kalau Balkesmas? Dari media juga ada Instagram, kemudian kita juga banyak yang lainnya Mbak, kita punya website gitu. Jadi dari situ
kita bisa dilihat apa program-program yang ada di Balkesmas serta apa saja yang bisa pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan di Balkesmas gitu. Termasuk juga edukasi terkait dengan penularan TB ini. Betul banget Mbak. Oke, untuk ke masyarakat, terjun ke masyarakat apa dilakukan juga oleh Balkesmas, dokter? Dilakukan juga sama, jadi nanti ada tim sendiri yang ke masyarakat langsung, kemudian ada yang melakukan edukasi dan tentu ada beberapa hal yang lainnya. Jadi misal kadang ada yang pemeriksaan smoker test tentang pasien yang kadar CO dalam darah kalau pada pasien perokok, kemudian bisa juga spirometri begitu, tapi tentu nanti ada timnya tersendiri. Oke, baik, terima kasih dokter. Ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah masuk di 081578709640. Bagaimana dengan kondisi dari TB pada anak nih dokter? Mungkin bisa lebih jelas lagi. Kadang juga ada beberapa anak-anak yang tidur malam ini suka keringetan juga. Nah, seperti apa ya dok, biar kita tidak was-was sebagai orang tua? Terima kasih. Sebetulnya ini ada juga nanti kalau Mbak Reni sempat bertemu dengan dokter anak di sini. Cuma ini mungkin sedikit aja. Jadi kalau pada anak itu tidak ada juga yang batuk lama 2 minggu lebih. Kemudian ada juga yang ada kelenjar. Jadi pada saat orang tuanya meraba di lehernya itu atau di ketiaknya itu ada teraba benjolan gitu, bisa kanan bisa kiri. Iya, kok jendol ya di leher anak saya ada benjolannya. Kalau enggak berat badannya tuh keluhannya biasanya berat badannya tuh enggak naik. Dalam waktu sekian bulan ini anaknya kok bobotnya enggak naik-naik, makanya juga tidak banyak biasanya. Kemudian kadang dia kalau dipegang itu sering demam. Jadi demam itu nggak tinggi, demam subfebris. Jadi kayak gitu. Tapi terus gitu. Kemudian yang jelas lagi bila ada kontak dengan orang yang satu rumah terkena TB, kalaupun yang satu rumah nggak ada yang kena TB, tidak menutup kemungkinan memang anak bisa kena TB. Bisa juga dari lingkungan yang lain, karena kan dia masuk virusnya dari saluran napas, lalu dia berkembang di paru, lewat pembuluh darah atau kelenjar limfu dia nyebar, bisa ke ketiak, di leher, bisa ke lipatan yang di bawah gitu. Kemudian selain itu setelah ada benjolan di leher, kemudian ada batuk yang lama misal Mbak Reni ya, kemudian dites mantok. Mantok tes itu disuntikkan suatu zat di lengan bawah, nanti kita lihat reaksinya setelah 3 hari. Di Balkesmas juga bisa dilakukan tes mantok. Jadi itu pada anak-anak sebetulnya sensitifnya. Kalau pada dewasa kita periksanya dahak. Yang jelas kalau sudah bisa mengeluarkan dahak, sekalipun untuk anak-anak, misalkan SD kelas 6 tuh kan udah bisa ngeluarin dahak Mbak. Kita juga bisa periksa dahak. Kalau mau dipastikan pakai tes mantok ya boleh sih. Cuma kan kita udah bisa periksa dahaknya. Jadi nanti disuntikkan zat di lengan bawah tangannya, kemudian setelah 3 hari, misal hari Senin disuntik, nanti hari Kamis periksa lagi, kita lihat hasilnya. Kalau jendolannya dan merahnya itu 10 mili, maka positif. Itu skornya udah 3, scoringnya di TB. Kalau ada kontak sudah 3 lagi jadi 6. Kalau 6 itu sudah TB. Nah, selain itu bila nanti ada batuk, bobotnya nggak naik atau tergolong, kan ada kriteria yang anak yang kurus, nanti kan ada dihitung dengan ahli gizi di Balkesmas. Kemudian ada rongsennya cenderung, kan di rongsen ternyata dokter radiologi menyatakan bahwa ini rongsennya ada kemungkinan ke arah TB gitu ya, berarti masuk. Jadi nanti kalau sudah skornya 6 bisa pengobatan TB gitu. Oke, jadi memang semakin awal dideteksi ini akan semakin lebih cepat sembuh begitu ya dokter ya. Betul. Dan bisa semakin cepat memutus mata rantai. Bisa screening tadi ya, mencari sumbernya dari mana gitu ya dokter. Sumbernya dari mana, dan kalau sudah ketemu sumbernya ya misal ya kakeknya atau neneknya kan bisa diobati agar satu rumah tuh nggak berputar aja. Kemarin kakeknya, besok neneknya, besoknya lagi, kan kasihan Mbak. Jadi kalau bisa kita obati semuanya sembuh. Oke. Gitu. Baik, dan ini semoga sampai nih ke masyarakat saat ini. Jadi jangan sepelekan batuk Anda ya keluarga FAS, ketika memang sudah nafsu makan ya berkurang, terus juga berat badan menurun ya, atau untuk anak-anak tadi dokter bilang kayak nggak naik-naik nih, ada benjolan juga ya. Oke, di setiap kelenjar begitu berarti ya dokter. Kebanyakan umumnya di leher atau di ketiak atau di lipat paha ini Mbak, yang di bawah gitu. Itu dibarengi oleh batuk tadi dokter. Kadang iya kadang enggak gitu, atau juga bobotnya nggak naik-naik. Makanya ini bobotnya 3 bulan ini nggak naik-naik dok, segini terus. Setelah kita lihat ternyata ya masuk kriteria kurus ya gitu. Nanti ada skornya. Ketika usia nih anak-anak berat badan tetap stagnan di situ aja dokter, tapi nafsu makan tidak bermasalah.
Kan nanti ada penilaian yang lainnya Mbak, bagaimana rongsennya, mantoknya bagaimana, terus apakah ada demam tadi itu, apakah ada batuk, apakah ada pembesaran di kelenjar tempat yang lain, apakah ada kontak TB gitu. Jadi bukan cuma dilihat dari satu sisi aja. Baik, poinnya cek kesehatan penting juga ya, rutin. Ya termasuk Mas tadi cek kesehatan berkala. Bener banget, jadi bukan cuma sekedar pas demam aja ke puskesmas. Tapi ini cek kesehatan berkala sangat membantu kita nih keluarga FAS untuk mengerti atau mengetahui ada apa dalam tubuh kita gitu ya. Kita break lagi, Dokter Prima kasih informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS, bersiap-siap nih. Kalau Anda mau telepon langsung sama Dokter Prima mumpung di sini nggak ngantri kontrolnya, boleh nanti memanfaatkan 314330 ya, atau bisa juga via WhatsApp 0815 78709640. 90.1 Fast FM Magelang. .1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast masih dalam dialog kesehatan bersama dengan Balkesmas Magelang. Kami bersama dengan Dokter Prima Karitasari, dokter spesialis paru nih untuk Anda. Jadi kalau ke Balkesmas berobat kesehatan paru ketemunya sama Dokter Prima. Makanya sekarang ya harus dimanfaatin ya dokter. Kalau mau tanya langsung bisa di 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Nah, tadi kalau kita ngomongin gejala yang ada di TB ini ya dokter, kita masih ngomongin masalah cegah TBC dengan germas ya keluarga FAS. Anda bisa bertanya seputar dengan tema kita, gejala respiratorik dan juga sistemik ya dokter. Sistemik. Ini mungkin bisa diulang lagi dokter biar keluarga FAS nih masuk gitu dok, ketika ada gejala langsung periksa. Ya, jadi ada dua gejala utama pada pasien TB. Ada gejala respiratorik dan sistemik. Respiratorik itu respirasi, jadi terkait dengan pernapasan. Kalau yang sistemik itu dengan organ tubuh yang lain. Kalau yang respiratorik itu ada batuk minimal 2 minggu, bisa berdahak, bisa enggak. Kemudian ada sesak napas, ada rasa berat pada dada, dan yang keluhan sistemik itu ada penurunan nafsu makan. Karena nafsu makannya turun, otomatis bobotnya juga turun. Lalu ada keringat dingin pada malam hari. Kemudian pasien merasakan lemah, kemudian pasien merasakan badannya nggak seperti demam yang sumer-sumer. Jadi badannya itu nggak, kalau diraba tidak seperti kita ini suhunya 36,2, 36,5, tapi kalau kita mau periksa cek itu suhunya 37,5, 37,2, jadi demam tapi nggak tinggi, nggak sampai 38, jadi demam sumer-sumer gitu. Itu yang sistemik. Itu kita perlu curigai bahwa pasien tersebut atau orang tersebut terduga TB karena kan TB itu punya kemungkinan penyakit yang lain, diagnosis banding yang lain, diferensial diagnosis yang lain. Bisa sakit COVID, bisa sakit infeksi yang lain, AIDS, bisa sakit pneumonia. Kalau AIDS itu biasanya tergantung derajatnya itu kena yang mana, kan ada stadiumnya 1, 2, 3, 4. Kalau sampai sudah yang kelihatan banget itu yang ada sariawan, kemudian diare terus menerus, lalu bobotnya turun begitu. Tapi setiap pasien TB itu harus diperiksa status HIV-nya. Apakah reaktif atau non reaktif? Yang mau saya tanyakan, saya pernah beberapa kali baca begitu ya dokter, kenapa pasien TB ketika sudah positif TB harus ada tes HIV-nya? Itu memang sangat berkaitan dokter. Karena ada TB HIV juga ada. Jadi pasien TB itu ada yang kena HIV, ada yang enggak. Kalau kita pas dapat pasien yang memang sudah jelas beliau ini terdiagnosis TB, ada juga yang ternyata hasil tes HIV-nya ada yang reaktif, ada juga enggak reaktif, atau juga reaktifnya di belakangnya. Misalnya setelah 3 bulan kemudian kan kita ulang. Ada juga seperti itu. Karena sistem imun yang diserang juga ya dokter. Karena kalau pada pasien HIV kan kekebalan tubuhnya turun. Beliau bertemu dengan banyak orang yang lain. Nah, ada virus yang masuk, kan virus kan nggak kelihatan toh Mbak Reni, masa kita tiap hari bawa kaca pembesar kan nggak mungkin. Jadi masuk, terus karena kekebalan tubuh turun, otomatis dia nggak bisa ngelawan bakteri ini, berkembanglah jadi TB, gitu, TB paru, yang bisa menyebar ke organ lain, jadi TB ekstra paru. Ya, makanya ini tadi dokter bilang di awal harus dieliminasi. Harapannya 2030
bisa. Amin. Amin ya, insya Allah ya. Amin, ya. 0% bebas TB. Ataupun kita bisa mengupayakan ya dokter, mengupayakan terkait dengan kasus TB yang ada di Indonesia. Agar penderitanya sekecil mungkin, sesedikit mungkin. Benar. Harapannya seperti itu. Karena ini juga mempengaruhi nanti bonus demografi kita ya dokter, nanti ke depannya generasi penerusnya ini akan menyebabkan beberapa, tadi dokter bilang TB nggak hanya sendiri berdiri karena ada beberapa penyakit yang ikut serta. Ketika ada anak-anak terhindar atau lingkungan sudah bersih, ini kan PR stunting ini akan sangat berkaitan ya dokter. Iya. Jadi kalau pada pasien TB itu kan setelah sembuh ada beberapa kemungkinan. Jadi bisa sembuh sempurna, tapi juga ada sembuh yang meninggalkan bekas yang akan mempengaruhi kualitas hidup pasien pada kelak kemudian hari. Jadi misalnya nanti ada sindroma obstruksi pasca TB. Pasien ini udah nggak TB, tidak menularkan sakit TB ke orang lain, sudah sembuh, tetapi ada bekasnya sehingga masih ada seseknya. Jadi harus mendapatkan pengobatan atau terapi yang memang nggak rutin mungkin, tapi kan pasien jadi kualitas hidupnya diturun Mbak Reni. Jadi kayak biasanya beliau bisa beraktivitas pergi ke kantor atau ke sawah seperti biasa, nggak sesek ini ada keluhan sehingga dia nggak bisa se-fit biasanya gitu. Jadi produktivitasnya kan bisa turun. Iya, dan itu mempengaruhi kinerja harian juga betul, gitu ya. Iya. Terus juga mungkin psikologinya juga ini terpengaruh dokter. Aku mari-mari toh gitu. Padahal sudah sembuh, tetapi memang ada bekasnya. Dan bekas itu memang kalau sakit TB nggak bisa hilang. Saya pernah ditanyakan oleh sejumlah pasien, benar nggak kalau minum minuman ini itu akan bekasnya jadi hilang? Saya bisa sampaikan bahwa sejauh yang saya baca, sejauh ini yang dari jurnal atau yang lain itu memang tidak ada yang bisa menghilangkan bekasnya. Tapi memang TBC bapak atau ibu sudah sembuh begitu. Ini berarti penguatan lagi si support ya, support system di keluarga ya. Support system tadi dokter bilang pas proses penyembuhan. Lalu ada pasca penyembuhan, ini harus ada dukungan dari keluarga. Bener. Iya, karena apapun itu balik ke support system di lingkungan yang paling kecil ya dokter, ke keluarga, dukungan di kedisiplinan dari minum obat itu juga sangat membantu. Iya, ada pengawas minum obat PMO. Sampai jadi, seperti itu dokter. Iya ada. Jadi di dalam dos itu ada seperti itu. Nanti kalau memang keluarga yang terdekat tidak ada atau memang beliau hanya sendiri, nanti ada sejumlah yang ditunjuk untuk menjadi pengawas minum obat. Tujuannya agar memang obat itu benar-benar diminum dan ditelan setiap hari, agar nggak ada putus obat dan nggak jadi resisten. Dan pengobatan yang targetnya selama 6 bulan itu bisa diselesaikan dalam waktu 6 bulan saja. Minimal pengobatan biasanya minimal 6 bulan sejauh ini, minimal 6 bulan yang kita masih pakai. Tapi ada beberapa yang menjalani pengobatan hingga ditambah beberapa bulan itu mungkin karena kondisi dari pasien tersebut yang membutuhkan gitu. Kalau pengobatan TB-nya sudah menyebar ke luar paru itu biasanya membutuhkan lebih dari 6 bulan pengobatan. Iya, lumayan lama. Makanya keluarga di sini berperan aktif untuk mendukung proses penyembuhan tadi ya. Dan biasanya pertanyaan tuh kan apa pantangannya dok? Oh, enggak ada pantangan, boleh makan apa aja. Kalau misalnya bapak sukanya makan daging, boleh makan daging. Mau makan ikan, boleh makan ikan. Tapi yang jelas obat yang rutin ini, obat TB-nya harus diminum hingga selesai. Ya baik, jadi pantangan apapun tidak ada, kecuali ya itu membahayakan kesehatan Anda. Jadi support dari keluarga untuk makan harus gizi seimbang. Tadi buah dan sayuran dokter di awal juga sudah dikatakan ini sangat baik untuk proses penyembuhan ya. Untuk yang kebiasaan merokok nih dokter. Tadi ada di Mas berhenti merokok. Iya. Jadi itu kalau bukan hanya TB ya Mbak, sakit paru yang lain kayak asma PPOK itu salah satu terapi non farmakologis ya Mbak. Kan ada terapi farmakologis dan non farmakologis, itu adalah nomor 1 smoking cessation, berhenti merokok. Tapi ya itu merupakan, itu juga tantangan Mbak, challenge ya. Jadi, karena ada juga kan klinik berhenti merokok, hanya memang membutuhkan selain support dari pihak konselor, itu juga keluarga juga harus mendukung, juga lingkungan sekitar. Iya baik. Jadi udah nggak bisa diganggugat ya. Itu ini merupakan ya men-challenge diri sendiri untuk hidup lebih sehat gitu dokter. Tapi untuk tingkat
mudahnya untuk tertular gitu dokter untuk orang-orang yang merokok ini seperti apa dok? Kalau rokok itu secara ilmiah dia memang mempengaruhi fungsi dan bentuk anatomis dari paru, walaupun parunya memang masih paru, tapi ada seperti sistem pertahanan tubuh yang terpengaruh karena asap rokok, karena pengaruh merokok baik pasif maupun aktif yang lama juga, mau sebentar mau lama juga racunnya tetap masuk sebenarnya mbak gitu. Tapi intinya kalau merokok itu akan mempengaruhi fungsi dari paru itu, baik di kekebalan tubuhnya, fungsi pembersihan dari sekretnya, dari kuman itu mempengaruhi. Dan kalaupun nggak kena TB, kalau orang merokok itu bisa terkena punya resiko ya, bukan ya, tapi punya resiko untuk terkena penyakit paru yang lain begitu. Oke, baik, ini sangat saling berkaitan gitu ya. Pertanyaan kembali ini tadi sudah dijawab, apakah TBC bersifat genetik atau keturunan? Monggo dokter mungkin bisa dijelaskan kembali. Kalau TBC tidak keturunan tapi ketularan. Ketularan. Nah, itu. Jadi ketika ada seseorang yang sudah terindikasi positif TB, maka dari itu harus diputus mata rantainya. Betul. Harus seperti zaman Covid itu nggak sih, Dok? Isolasi. Iya, diisolasi. Nggak usah. Tetap bisa bekerja, tetap bisa beraktivitas, tetapi memakai masker. Karena memang benar Mbak Reni. Jadi Mbak Reni itu kan kalau ada juga yang sampai nggak boleh beraktivitas 1 bulan, harusnya sebenarnya nggak seperti itu. Asal kondisi pasien baik, bisa makan minum dengan baik, kemudian obatnya juga yakin bahwa obat itu dimasuk, diminum secara teratur, maka boleh beraktivitas seperti biasa pakai masker. Tapi prokesnya ya. Iya, saat berbicara dengan orang lain, ketemu orang lain pakai masker. Mungkin alat makan juga dipisahkan dokter? Ya pada dicuci bersih. Ya dicuci bersih, kemudian nggak usah sekali pakai mbak yang buang gitu, nggak usah. Tapi memang harus dibersihkan sama ini yang bergizi mbak. Ada yang bergizi tuh yang nasinya banyak, justru enggak ya. Nasi secukupnya, kan ada isi piringku ya mbak. Iya benar. Ada nasi, ada buah, ada sayur, ada daging, protein lah itu. Ya itu yang tadi dokter bilang, nggak ada pantangan, justru ketika kita mau untuk nurut sama dokternya, obatnya diminum, ya kan? Obatnya diminum tepat waktu dan dosisnya pas, sesuai begitu ya, dan nggak boleh beli sendiri. Misalnya saya mau nerusin resep obat ini beli di mana, itu nggak boleh, karena kan itu di bawah pengawasan. Kalau sudah beli di luar berarti nggak di bawah pengawasan oleh tenaga medis yang terlatih. Kalau misalnya dosisnya, karena ada di kriteria tertentu, kalau berat badannya naik sekian itu ada peningkatan dosis Mbak Reni. Jadi misalnya berat badannya itu pada saat awal pertama kali periksa 68, setelah 2 bulan pengobatan dia udah 71, jadi dosisnya udah naik. Gitu, jadi berbeda. Jadi nggak boleh kita meneruskan pengobatan beli sendiri, itu nggak boleh. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan juga obatnya. Nanti maksudnya biar minum obat terus dokter, obatnya ketinggalan, terus larinya ke apotik. Susah juga kan. Khawatirnya dosisnya yang kurang. Jadi tidak sesuai tadi ya dokter ya, tidak pas. Untuk Anda keluarga FAS yang ingin bergabung masih ada waktu, kurang lebih 10 menit nih kita akan berbincang bersama dengan dokter Prima. Nah dokter, kalau misalnya kita masyarakat nih pengen ikut terlibat langsung dokter dalam upaya pencegahan atau mengeliminasi TBC ini seperti apa dokter? Yang jelas untuk masyarakat kita tentu saya rasa masyarakat juga sudah banyak yang terpapar ya mbak, terpapar dalam arti teredukasi mengenai penyakit TB ini. Ada yang bilang dulu istilahnya flek, tapi sebenarnya bukan flek, yang nama betul adalah TB atau TBC, tuberkulosis. Penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Peran sertanya adalah untuk setiap keluarga, itu kan paling kecil keluarga ya mbak ya, sebelum kita bicara dalam tingkat yang lebih tinggi RT, RW, kelurahan. Jadi setiap keluarga yang mempunyai anggota keluarga dengan kecurigaan ke arah TB, ada keluhan respiratorik, ada sistemik, kemudian atau pasien dengan penyakit gangguan kekebalan kayak misalnya ada kanker atau ada HIV atau ada pemberian obat tertentu yang bikin kekebalan tubuh turun, itu jadi lebih waspada. Jadi misalnya ini pasien ini ternyata pasien dengan keganasan, tapi kok ada batuk 3 minggu, segera diperiksakan. Kemudian kalau misalnya sudah memang terdeteksi TB, yang sekitarnya, jadi disitulah peran masyarakat untuk saling mengingatkan dan saling waspada mbak terhadap lingkungan terkecilnya.
Oke, baik. Jadi tidak usah nunggu pendaftaran di Balkesmas untuk gabung dalam komunitas mengeliminasi TBC gitu ya dokter ya. Dari rumah aja gitu dokter ya kan. Dari rumah ini sudah itu menjadi peran serta masyarakat ya. Jadi posisinya jika Anda adalah seorang pemuda di masyarakat, bisa ya untuk Karang Tarunanya, untuk diingatkan kembali Germas begitu ya dokter ya. Bisa. Itu kalau dari Karang Taruna berarti kan lebih besar lagi ya Mbak Rini ya, dalam kapasitasnya lebih besar lagi. Kalau mungkin di arisan-arisan ibu-ibu ada arisan Dasawisma, di arisan PKK dengan lingkup yang lebih besar. Kan kadang ada juga arisan-arisan yang tertentu ya Mbak Reni ya, itu kan bisa kita ada kader juga Mbak Reni, kan ada kader dari Puskesmas juga yang itu beliau biasanya masuk di situ terus memberikan banyak edukasi. Nah gitu. Di situ nanti Anda tugasnya setelah mendapatkan edukasi disebarkan kembali gitu ya, berantai untuk informasi yang sangat penting. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan ya keluarga FAS untuk mencegah mata rantai TBC tadi, mengeliminasi. Oke, baik dokter, terakhir untuk diingatkan lagi ke masyarakat poinnya terkait dengan pencegahan TBC dengan Germas ini. Monggo dokter Prima. Terima kasih. Jadi penyakit TBC ini penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis bakteri yang bisa dicegah dan bisa diobati. Jadi kalau misal sudah terkena TB, dinyatakan TB, tidak perlu khawatir karena ada obatnya asal pasien berobat secara rutin dan teratur dan patuh dengan advice dari tenaga medis. Kemudian untuk mencegahnya, pertama kita dari lingkungan yang paling kecil kita, kalau memang ada yang terdiagnosis TB dalam keluarga kita, yang berkontak di sekitarnya harus segera screening untuk melihat apakah ada kemungkinan penularan atau malah ketularan dari anggota keluarga yang lain. Dan untuk Germas, maka kita dari 7 langkah Germas tadi tersebut kita bisa laksanakan ya dengan makan sayur dan buah, jaga kebersihan lingkungan. Kalau tadi pada 7 langkah Germas tadi itu kan selain ada melakukan cek kesehatan berkala, nggak pakai alkohol, nggak minum alkohol, nggak merokok, sama makan buah dan sayur dan melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini tidak perlu aktivitas yang ekstrim. Jadi kayak misalnya naik gunung, target naik gunung Himalaya itu, kemudian malah jadi hipotermi, malah susah ya Mbak. Kita mulai dengan jalan kaki sekeliling rumah tapi konstan dalam waktu misal 15 sampai 30 menit gitu. Kemudian kalau bersepeda kita nggak usah punya target mau naik sampai Ponorogo gitu ya Mbak, tapi kita cukup sekeliling rumah kita aja dengan intinya konstan. Oke, istiqomah ya. Iya benar, istiqomah. Demikian Mbak Reni. Oke, baik. Jadi aktivitas fisik ini adalah olahraga yang bisa kita lakukan. Jadi yang mager-mager nih kesentil lagi nih sama dokter Prima. Oke, terima kasih dokter. Semoga masyarakat Indonesia makin aware terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat, karena ini adalah kunci dari segala pencegahan penyakit ya. Tadi dokter bilang selain juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah, makanya masyarakat yuk ikut serta bergandeng tangan untuk kembali lagi menyadarkan bukan hanya orang lain tapi menyadarkan diri kita sendiri untuk bisa sadar terkait dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan kita ya dokter. Iya. Baik, terima kasih dokter. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Mbak Rin dan keluarga FAS. Iya, salam untuk rekan-rekan di Balkesmas, pokoknya tetap terima sehat. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga FAS bincang kesehatan kita bersama Balkesmas wilayah Magelang terkait dengan cegah TBC dengan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Keluarga FAS yang belum menyimak dialog kami secara lengkap, nanti Anda bisa simak kembali melalui tayangan YouTube kami. Jadi cek saja di FAS FM Magelang. Yang belum subscribe, silakan Anda bisa subscribe dan Anda bisa dapatkan dialog-dialog yang sudah kami tayangkan melalui 90.1 FAS FM. Reni akan kembali keluarga FAS setelah ini karena kita akan ada dialog kembali bersama dengan rekan-rekan PWI Kabupaten Magelang dengan tema Memelihara Bumi Merawat Demokrasi. Pamit dulu ya sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 FAS FM Magelang.